Nah, sekarang kita akan belajar tentang ini guys, auxiliary. Ini nggak kalah pentingnya dalam pembahasan grammar, auxiliary selalu ada di mana-mana. Oke, dalam nanti kedepannya juga kita akan membahas materi tentang inversion, tentang passive voice, tentang comparative superlative, tentang apa namanya, tentang causative. Itu semua pasti ada auxiliary-nya. Jadi hati-hati, this material is very very important. Apa itu auxiliary? Auxiliary itu sebetulnya sederhananya adalah kata kerja bantu. Oke. Sederhananya adalah kata kerja bantu. Berarti, sir, MR is, to be ini, to do ini, to have ini, bagian dari kata kerja dong. Iya, emang. Mereka semua adalah bagian dari kata kerja. Atau we can say that they're all verb. Itu juga mereka juga adalah kata kerja juga gitu. To be juga adalah kata kerja. Oke. Nah, ada 3 auxiliary yang harus kita ketahui, everyone. Yang pertama itu adalah to be, yang kedua adalah to do, yang ketiga adalah to have. Mereka fungsinya beda-beda. Mereka they have different function, everyone, in each, di setiapnya. Nah, sekarang kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama adalah to be terlebih dahulu. Maybe you have learned about that. Maybe you have learned about this, but I would like to remind you again if you are confused or even just forget about it. Oke, mungkin lupa gitu ya. Nah, to be itu sebetulnya fungsinya ada 3. Yang pertama menjelaskan adjektif, menjelaskan kata benda, noun, menjelaskan kata kerja, verb ing, atau kata kerja yang sedang terjadi, or you can say progressive, or you can say continuous verb. Oke, kata kerja yang sedang berlangsung. Nah, to be itu adalah ada am. Am digunakan untuk I. Gitu ya, betul? Sedangkan are digunakan untuk apa aja? You, we, dan they, gitu kan? You are, we are, they are. So this the basic things. Is digunakan untuk apa aja guys? Untuk he, she, dan it gitu ya. I am, you are, we are, they are. Kalau is, he is, she is, sama it is. Kalau was itu adalah lampau dari is dan dari am. Oke? Was itu adalah lampau dari is dan dari am. Kayak misalkan I am jadi I was. She is menjadi she was. Oke, seperti itu. Sedangkan were itu adalah lampau dari are. Misalnya um, you are smart. You are smart diganti menjadi you were smart. Itu beda ya. Kalau you are smart dia pintar, kalau you were smart berarti dia dulu pernah pintar gitu. You were smart at math. Kamu dulunya pintar matematika, berarti sekarang udah enggak. You were smart. Nah, sedangkan was itu lampau dari is sama dari am. Were itu lampau dari are, everyone. Ya, yang pertama, to be itu menjelaskan kata sifat, adjective. Ingat adjective itu adalah kata sifat. Ya, we need to know if in every single time you want to mention about adjective, you must put a to be. Kayak misalkan nih, I am handsome. Aku tampan. Gak bisa teman-teman bilang I handsome doang tuh nggak bisa. Pasti pakai to be untuk menjelaskan adjective. I am handsome. Sama nih, you are pretty. You are pretty. Gak bisa teman-teman bilang you pretty aja, nggak bisa. You need to put to be. You are pretty. Oke, seperti itu. Karena to be difungsikan untuk menjelaskan adjective. Oke. Nah, sebelum saya lanjut ke noun, coba I challenge you. Sebutkan 10 adjektif dari sekarang yang teman-teman tahu. Come on. Come on, adjektif everyone. Ya semuanya dari 19 orang di sini. Ayo, adjektif yang teman-teman tahu. Ayo guys. Clever, betul. Satu. Terus, come on, I need 10. Gorgeous, lazy, 3. Smart, oke. Sleepy, very good. Lazy. Soalnya tulisannya ini agak-agak gitu gimana lagi. Oke. Fast. Make apa tadi? Itu bahasa ini nih. Very good. Magnani mouse. Oke, nice. Oke, tired. Uh, Oke, and then sleepy. Oke. Apa lagi? Ada cute. Betul, 7. Langsung saya bacain aja ya.
Ada apa lagi? Tadi ada extraordinary, bisa. Exhausted, bisa. Generous, bisa. Tuh. Apalagi, everyone? Cheerful, very good. Nerd, yes, nerd. Yeah, of course, nerd is adjective, everyone. Ada apa lagi? Yuk, 2 lagi deh. Oke. Happy, betul. Curious, oke. Nah, semua ini udahlah ya. Ini ini semuanya adalah adjektif. Nah, ketika teman-teman mau menjelaskan adjektif, itu harus menggunakan to be. Ya, misalnya, misalnya you are magnanimous. Kayak ini kata Remy nih. Magnanimous. Magnanimous tuh is like apa ya? Baik gitu. Apa? Murah hati ya? Pemurah gitu. Magnanimous. Itu adalah magnanimous. Terus kalau misalnya kita mau bilang cheerful, she's cheerful. Dia selalu cheerful gitu ya. Ceria gitu. Nah, itu harus menggunakan to be dan lain-lain. Curious. Ini semuanya betul adjektif. Good everyone. Dan selanjutnya to be difungsikan untuk menjelaskan kata benda. Bisa kata benda. Ingat everyone, kata benda itu kan ada 3 ya. Ada 3 kata benda. Basically ya, ini kalau misalnya di speaking sehari-hari itu kata benda itu banyak. Tapi kalau basic speaking sehari-hari gitu ya, grammar sehari-hari, noun itu ya ada 3. Yang pertama itu adalah benda mati. Oke. Itu adalah benda mati. Kayak misalkan ini laptop, book, pen, itu kata benda. Terus benda hidup. Benda hidup itu condongnya ke hewan everyone ya. Itu condongnya ke hewan atau ke tumbuhan gitu. Oke. Kayak misalkan plant itu juga kata benda, cat itu kata benda, chicken itu kata benda. Oke. Dan selanjutnya itu adalah abstract noun. Abstract noun itu yang paling sering. Kayak tadi kayak misalkan abstract noun itu kata benda yang nggak bisa kelihatan gitu. Maksudnya kayak misalkan kan ada adjektif tadi kan happy ya, happy. Nah, kata bendanya itu kan menjadi happiness. Nah, ini disebut dengan abstract noun. Oke, kata benda yang tidak bisa terlihat. Kayak misalkan percaya diri, apa? Percaya diri itu kan confident ya. Confident, pakai T. Nah, ini adjektif everyone. Ini adjektif, ini juga sama adjektif gitu kan. Cuman kalau dirubah ke kata benda, ini tuh akan menjadi confidence pakai NC. Confidence, kepercayaan diri. Itu berubah tuh dari adjektif ke kata benda. Nah, untuk menjelaskan ini kata benda itu juga harus menggunakan to be everyone. Ya, kayak uh, kayak gini nih. It is guitar. Ini kan kata benda mati nih. He is a teacher in occupation. Occupation juga itu adalah apa namanya? Kata benda. He is a teacher. She is a doctor gitu kan. Those are my pants. Ini kata benda juga kan. Those are my pants itu adalah pulpen-pulpenku gitu kan. You are my happiness gitu kan. Kamu adalah kebahagiaanku. You are-nya di sana taruh my happiness gitu kan. Sip, jadi to be difungsikan untuk menjelaskan adjektif, menjelaskan noun, sama menjelaskan continuous. Nah, kalau yang continuous itu berarti menggunakan verb ing everyone, careful. Karena nggak bisa teman-teman bilang misalnya misalnya teman-teman bilang he eating, itu nggak bisa, harus menggunakan to be. Jadi he is eating gitu kan. Nih, ini salah nih, harusnya bringing. They are bringing the dictionaries. Mereka sedang. Artinya itu menjadi sedang ya. Mereka sedang membawa kamus. She is finishing the project. Dia sedang menyelesaikan project. Tuh kan, menggunakan is dulu everyone. Menggunakan to be dulu. Langsung menggunakan verb ing. Karena itulah fungsinya. Oke, untuk membuat kalimat continuous. Ingat, kalimat continuous adalah kalimat yang menjelaskan kegiatan yang sedang berlangsung. For example, I am teaching you. I am teaching you. You are, tuh kan, pakai to be saya, you are learning English. Kamu sedang belajar bahasa Inggris. You are learning English. Oke, seperti itu. Ya, itulah fungsi-fungsinya. Dan satu lagi everyone, ya, to be juga bisa digunakan sebagai kalimat tanya. Oke. So you can asking or even you can ask or even you can create a question gitu ya.
dengan menggunakan to be. Kayak misalnya ini kan I am handsome, berarti am I handsome? Nah, kalau misalkan to be-nya di awal, itu artinya menjadi apakah. Ya kan? I am handsome. Jadi am I handsome? Gitu kan? You are pretty. Are you pretty? Nah, are am yang di bawah yang di awal-awal itu artinya menjadi apakah. Oke, kayak gitu. Ya. He's a teacher berarti is he a teacher? Gitu kan? Ya. They are bringing or even they are ini bringing harusnya saya salah. They are bringing the dictionaries berarti are they bringing. Jadi yang asalnya mereka sedang membawa menjadi apakah mereka sedang membawa gitu kan. She's finishing, dia sedang menyelesaikan. Is she finishing? Oke, seperti itu ya. Jadi to be juga bisa di awal untuk menjadi kalimat, untuk menjadi artinya apakah gitu. Oke, dan harus tetap apakahnya mempertanyakan adjektif, mempertanyakan kata benda, dan mempertanyakan kata kerja yang sedang berlangsung. Oke, sampai sini dulu guys. Do you understand? Coba, silakan yang belum paham. Kalau paham, saya lanjut nih. Lanjut, Sir. Oke, lanjut ya. Lanjut, Sir. Very good. Nah, sekarang kita ke to do everyone. To do. Nah, to do itu difungsikan untuk mempertanyakan kata kerja. Ya, menggunakan kata kerja. Ingat, do itu penting banget, guys. Do itu untuk I, you, we, dan they. Sedangkan does itu untuk siapa aja? Untuk he, she, dan it. Sedangkan did itu untuk semuanya tapi lampau. Oke. For all of them but past. Oke. Nah, ini penting banget guys. Nah, do, does, did itu penting banget. Misalnya nih, it's just for asking the verb. Mempertanyakan kata kerja. Contoh nih, they go to market. Mereka pergi ke pasar. Apakah mereka pergi ke pasar? Nah, nanyanya gimana tuh? Gak bisa kita menggunakan to be lagi, everyone. Gak bisa. Pasti menggunakan to do. Kenapa? Karena kita akan mempertanyakan kata kerja. Go. Ya, go. Jadi, yang asalnya they go to market menjadi do they go to market? Ya. Jadi do di sini artinya apakah? Ya. Apakah mereka pergi ke pasar? Dan kenapa menggunakan do? Karena mempertanyakan kata kerja nih, go dan subjeknya they. Gitu guys, ya. They go to market. Do they go to market? Ya, misalnya you watch some series. Apakah kamu menonton? Berarti kan kamu menjadi do you watch, gitu kan? Karena watch-nya itu adalah kata kerja. Makanya menggunakan do, nggak menggunakan emaris, nggak menggunakan to be gitu. Oke, kayak gitu ya. Nah, for information again everyone, ini akan berkaitan juga dengan penggunaan subject verb agreement of course. Maksudnya kayak gini guys. Ingat ya, kalau misalkan subjeknya he, she, dan it gitu kan, itu please mute siapa itu? Oke, ya. He, she, dan it. Kalau misalkan ketemu kata kerja, verb, maka kata kerjanya itu harus diakhiri oleh huruf s, es, atau es. Oke, ingat. Karena kita berbicara tentang present. We talk about present now. He, she, it. Kalau ketemu kata kerjanya pasti diakhiri oleh huruf s, es, atau es. Maksudnya gimana sih? Lihat sebelah sini. Misalnya, kalau misalkan you work, kamu bekerja. Kalau misalkan she works. Oke, pakai S. Karena subjeknya she. Oke, paham? Kayak gitu ya. Lagi misalnya, they eat. Kalau misalkan berarti he eats. Oke, pakai S. Ya. Lagi, kalau misalkan penggunaannya kayak gini. We study. Nah, we study akhirannya Y nih. Pasti bakal di drop menjadi yes. Kalau misalnya yang belajarnya she, berarti she studies. Nah, kayak gini. She studies. Y-nya drop menjadi yes, diganti menjadi yes. Oke.
Lagi, misalnya you watch, kamu menonton. You watch. Kalau misalkan he watches, oke? Nih, he watches. Ya, seperti itu. Ini juga berfungsi banget kalau misalkan ada teman-teman lagi di kelas di kelas writing ya. This really beneficial, this really powerful if you when you are writing in English. Hati-hati dengan kayak gini. Oke? Ya, ingat sekali lagi kalau misalnya subjeknya he, she, it, ketemu kata kerjanya wajib diakhiri oleh huruf s, es atau yes. Sip. Nah, sekarang makanya kita kembali ke sini nih. She tries, tuh kan? Kenapa ini menggunakan tries, guys? Kenapa ini tidak menggunakan try aja gitu biasa? Why? She tries to sing well. Why is it so? Dikarenakan subjeknya adalah she, right? She tries to sing well, kan? Dia berusaha bernyanyi dengan baik. Apakah dia berusaha bernyanyi dengan baik? Nah, apakahnya pasti menggunakan does tuh kan? Karena mempertanyakan kata kerja. Kata kerjanya mana? Ini try. Subjeknya she gitu. Does she try to sing well? Nah, pertanyaannya, Sir, kenapa ini tidak menggunakan tries lagi? Kenapa ini malah try kayak gini gitu? Dikarenakan akhiran S-nya sudah diwakilin sama does gitu. Ya. Jadi does she try? Try-nya biasa aja, tidak usah menggunakan is lagi. Does she try to sing well? Gitu ya. Sip. Does she try to sing well? Udah deh. Seperti itu, guys. Selanjutnya, yang menggunakan did, everyone. Nah, kalau menggunakan did, ingat did itu untuk lampau. Oke, untuk lampau, untuk semuanya. Untuk ayuide tapi fungsinya lampau. Contoh nih, you sold the cake. Kamu menjual, you sold this cake ini harusnya. You sold this cake. Kamu menjual kue ini. Lihat sebelah sini, sold. Sold di sini menggunakan verb yang kedua. Berarti kejadiannya sudah lampau. Berarti ini artinya adalah kamu telah menjual kue ini. Ya, you sold this cake. Oke, menggunakan verb yang kedua. Nah, untuk mempertanyakan hal-hal di masa yang lalu, apakah menggunakan do atau menggunakan does atau menggunakan did? Jawabannya sudah pasti menggunakan did. Kalau misalnya teman-teman mempertanyakan kejadian di masa lalu. Ini kan kejadiannya masa lalu nih. You sold this cake. Kamu menjual kue ini. Menjualnya lalu. Oke. Makanya pertanyaannya menjadi did. Ya. Nggak usah di sini menggunakan yesterday lagi, nggak usah. Ya, nggak usah menggunakan yesterday lagi. Kenapa? Karena dengan mempertanyakan did juga, dengan menggunakan did aja gitu ya, si lawan bicara sudah atau si pembicara yang pembicara satunya juga sudah paham gitu bahwasanya aku tuh mempertanyakan hal-hal yang dulu, makanya menggunakan did. Jadi aja dia bilangnya, did you sell this cake, tuh kan? Apakah kamu menjual kue ini? Did you sell this cake? Nah, pertanyaannya adalah kenapa ini sell-nya tidak menggunakan verb kedua lagi, kan lampau. Kenapa enggak did you sold this cake? Kenapa enggak kayak gitu? Jawabannya adalah karena sudah diwakilin menggunakan did lampaunya tuh. Kalau misalkan did you sold, double nanti verb keduanya. Nggak bisa, secara grammar itu salah. Oke, jadi did you sell this cake? Apakah kamu menjual kue ini kemarin gitu kan, atau 2 hari yang lalu? Ya, seperti itu everyone. Jadi itulah penggunaan do, does, dan did. Ya, kalau menjawabnya mah mungkin teman-teman sudah paham lah ya. Do they go to the market? Yes, they do, atau yes, they don't. Does she try? Yes, she does. Atau no, she doesn't. Did you solve this cake? Yes, I did. Atau no, I didn't. Gitu kan ya? Oke, seperti itulah penggunaan do, does, dan did untuk membuat kalimat tanya. Seperti itu guys. Oke, sampai sini dulu. Is there any question? Kalau paham, saya lanjut. Sir mau tanya, Sir. Nah, silakan. Akhirnya ada yang nanya juga nih. Hah, Ya, capek nih ngomong ah, mulu. Oke, silakan. Yuk. kalau kalau misalkan kan itu tadi she, he gitu kan pakai does atau you, I itu kan pakai do. Kalau misalkan nama atau profesi dia pakainya apa, Sir?
Oke, thank you so much for your question. Kalau nama sama profesi pakainya apa? Yang pertama nih, kalau misalkan namanya dulu itu peruntukannya untuk apa? Kalau nama kan sudah pasti he atau she kan? Kalau nama, betul? Jadi sudah pasti ini menggunakan does, gitu ya. Sip, kalau nama pasti menggunakan does. Terus lagi, tadi itu apa? Nama sama apa satu lagi tuh? Profesi, Profesi. Nah, kalau misalkan profesi kayak misalkan a teacher, a doctor, gitu ya, atau a soldier, ya kayak gitu. Itu dikarenakan ini adalah kata benda dan kata bendanya adalah singular, everyone, ya, maka ini menggunakan does, gitu. Jadi nama sama occupation itu menggunakan does. Misalnya, apakah guru itu membentakmu, gitu ya? Berarti kan bahasa Inggrisnya akan menjadi does that teacher yell at you, gitu kan ya? Does the teacher yell at you, gitu kan? Terus misalkan, apakah Rani datang terlambat? Does Rani come late? Nggak comes ya, nggak comes karena sudah diwakilin dengan menggunakan does di awal. Jadi nggak usah does Rani comes gitu pakai s lagi, nggak bisa jadi double. Jadi cukup pakai ini aja ya. Sampai situ dulu. Do you get my point? Oke, sir. Terima kasih. Oke, sama-sama. Good. Lanjut. Semangat saya bawaannya bener Lanjut, sir. ngajar kelas ini. Lanjut. Semangat banget saya. Oke, Lanjut, bagus sir. bagus. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar ke to have. Terakhir ya. Auxiliary terakhir tuh ini. Udah ini tuh modal auxiliary. Kita akan belajar juga nanti itu ya. Oke, pokoknya 20 meeting ini teman-teman akan improve your knowledge about English. I guarantee. Oke, to have. Nah, to have itu teman-teman ada dua fungsinya. Suka ada yang salah kaprah nih di sini. Kan have itu pertama nih. Saya nggak usah menjelaskan fungsinya dulu ya. Saya menjelaskan macam-macamnya dulu. Have itu digunakan untuk I, you, we, dan they. Jelas ya. Has diperuntukkan untuk he, she, dan it. Jelas. Had digunakan untuk semuanya tapi lampau. All but past. Oke? Seperti itu. Nah, fungsi to be, fungsi to have itu ada dua. Yang pertama itu adalah verb, berfungsi sebagai verb kata kerja yang artinya mempunyai. Kayak misalkan, I have a car, I have a girlfriend, she has, she has, um, she has a good bike, she has a good bike, kayak gitu ya. Mempunyai. Nah, misalnya nih, they have a car. Mereka mempunyai sebuah mobil. Apakah mereka mempunyai sebuah mobil? Nah, apakahnya nggak menjadi have they? Bisa juga sih menggunakan have they, punyakah mereka? Cuman itu nggak secara grammatikal not really fit ya, not really good. Jadi harus menggunakan do. Jadi kayak gini nih, ya. Do they have a car? Apakah mereka memiliki mobil? Kenapa ini menggunakan do? Karena mempertanyakan kata kerja. Kata kerjanya mana? Ini have. Karena have di sini berarti mempunyai. Mempunyai. Semua kata kerja pasti diawali dengan ber gitu. Mempunyai, belajar, berkembang, menari gitu-gitu ya. Belajar. Do they have a car? Apakah mereka memiliki sebuah mobil? Tuh kan? Ya, karena verb di sini artinya mempunyai. Kalau misalkan verbnya dirubah menjadi lampau, jadi kayak gini kan? She had a phone. Dia mempunyai handphone dulu. Karena menggunakan verb yang kedua. Ini sebelah sini nih. Ya, dia dulu mempunyai handphone. She had a phone. Apakah dia dulu mempunyai handphone? Berarti teman-teman nanyanya menggunakan did. Did she? Nah, di sininya have ya everyone. Kenapa sure? Enggak has. Kenapa enggak had gitu kan lampau. Kenapa enggak has kan subjeknya she. Enggak kayak gitu everyone. Karena lampaunya sudah diwakilkan menggunakan did. Jadi kita tinggal menggunakan bare infinitive. Jadi nggak ada did she has, nggak ada, pasti did she have. Jadi menggunakan bare infinitive-nya. Tulisannya tuh kayak gini. Bare infinitive. Apa itu bare infinitive? Bare infinitive itu artinya original verb. Jadi verbnya yang original. Kalau misalnya take, take aja. Nggak usah jadi took, taking, nggak usah.
Sama kayak gini, kalau misalkan bring aja, nggak usah jadi brought, nggak usah jadi bringing, nggak usah. Itu namanya bare infinitive. Oke, jadi kejadian kayak gini nih. Jadi nggak ada did she has, did she had, nggak ada. Pasti did she have a phone. Apakah dia dulu memiliki handphone? Tuh kan, seperti itu. Kenapa ini menggunakan did? Karena mempertanyakan kata kerja. Kata kerjanya mana? Ini have, mempunyai, gitu ya. Satu, fungsi have, satu ya, mempunyai. Berfungsi sebagai kata kerja yang artinya mempunyai. Nah, fungsi yang kedua, everyone, adalah sebagai kalimat perfect. Nah, ini nanti kita belajar tenses ya. Fungsi yang kedua, have ini berfungsi sebagai perfect, yang artinya sudah, ya. Berfungsi sebagai perfect, yang artinya sudah. Oke, ingat, have itu bisa berarti sudah, everyone. Kayak gini nih. He has gone. Dia sudah pergi. Dan rumusnya harus kayak gini. Subject plus have atau has plus verb yang ketiga. Must be the third verb. Harus verb yang ketiga. Kayak misalkan take, took, taken. Gitu kan? Eat, ate, eaten. Kayak tadi itu. Gone. Berarti kan verb pertamanya dari go kan? Go, went, gone. Gitu kan? Kayak misalkan write, wrote, gitu kan? Return. Ya. Write, wrote, return. Nah, inilah yang harus kita pakai. Ini adalah verb yang ketiga. Atau kita sebut dengan past participle. Oke? Kayak gitu ya. Nih, dia sudah pergi. He has gone. Ini sudah artinya nih. Ini bukan mempunyai lagi nih artinya nih. Sudah. Dia sudah pergi. Makanya kalimat tanyanya tidak lagi menggunakan do does did lagi kayak gini. Nih, nggak lagi menggunakan kayak gini. Tapi menggunakan has he gone? Sudahkah dia pergi? Has he gone? Sudahkah dia pergi? Tuh kan? Jadi kayak gitu guys. Ya. Karena ini artinya perfect. Sudah. Lagi nih. Misalnya, they have eaten this food. Mereka sudah makan makanan ini. Tuh kan, ini eaten nih. Mereka sudah makan. Ini artinya sudah have di sini. They have eaten. Mereka sudah makan. Eaten adalah verb yang ketiga dari eat kan? Eat. Keduanya apa? At. Ketiganya eaten. Nah, ini harus kita pakai untuk menggunakan, untuk bisa membuat kalimat perfect. Harus menggunakan verb yang ketiga. They have eaten this food. Mereka sudah memakan makanan ini. Tuh kan? Untuk kalimat tanyanya, nggak akan lagi menggunakan do does did. Pasti menggunakan have did di awal. Have they eaten this food? Sudahkah? Mereka sudah makan. Kalau have-nya di awal menjadi sudahkah? Sudahkah mereka memakan makanan ini? Have they eaten this food? Gitu. Ya. Have you finished? Have you um have you written your essay? Gitu kan ya. Has she forgotten her ex-boyfriend misalnya? Has she forgotten her ex-boyfriend? Sudahkah dia melupakan mantannya? Kan gitu ya. Jadi harus menggunakan verb yang ketiga. Jadi ingat everyone, sekali lagi, have fungsinya ada dua. Bisa mempunyai, bisa sudah. Kalau yang berarti sudah, harus diikuti oleh verb yang ketiga. Secara grammar, itu yang benar. Oke, that's all everyone untuk auxiliary. Sampai sini dulu, paham? Kalau paham, saya mau ngasih soal. Seperti biasa, harus ada latihan soalnya dong. Biar jago kan grammarnya. Oke, sampai sini dulu. Is there any question? Silakan. Belum ada. Sip, atuh kalau gitu ya. Nih, guys, lah langsung nih. Silakan kita mulai mengerjakan yang terlihat dulu, guys. Oke. We begin to do ya. Nomor 1, 2, 3, 8, 9, dan 10. Silakan. Kalau sudah, seperti biasa bilang di chat box, done, sir. Ya, kayak gini ya. Nah, silakan kerjakan dulu ya. Saya izin ngambil air minum ya, guys ya.
Oke, berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6 yang sudah dari 21 orang yang sudah mengerjakan 1, 2, 3, 8, 9, 10. Nomor 1 sampai 10 nih yang kelihatan aja nih. Dari 21 orang, hanya 6 orang. Only 6 people. Nambah nih 8. Wah, bagus. Nambah 10. Udah deh kalau udah 10, bahas aja deh. Karena saya butuh setengahnya ya, everyone. Ya, saya butuh setengahnya. Yuk guys, kita nomor 1 dulu. These buildings, bla bla bla, been built recently. Bangunan ini sudah dibangun. Ini dibuat ke dalam bentuk pasif ya, everyone. Nanti juga kita akan belajar tentang ini, guys. We will learn about this. Nah, di sini pertanyaannya have atau has nih, guys. Have, betul sekali. Ya, have ya. Karena ini banyak nih, bangunannya banyak. Jadi kalau misalkan dalam bahasa Inggris, sekali lagi, kalau kata benarnya lebih dari satu, kata gantinya bisa jadi they. Jadi, mereka sudah dibangun sejak dulu. Nah, merekanya tuh ke gedung-gedung bisa. Bisa kayak gitu. Nomor 2, it. Gampang banget ini mah. It apa? It doesn't matter. Oke, yang B ya. Nomor 3, Robin's car. Nah, di sebelah sini guys, last month. Berarti keterangannya lampau dong. Keterangannya lampau dong. Berarti menggunakan. Dan yang di mobil yang dicurinya satu kan? Was, betul. Nah, lagi. Nomor 8, my father and I. Lihat, my father and I. My father and I. Jadi we dong. Jadi we ya. Berarti to be-nya menggunakan are. Betul sekali. Ya, my father and I are always happy. Nomor 9, there. Nah, di sana kan? Nih, ini there is atau there are nih. Bedakan nih, guys. Ini bukunya banyak, guys. Many books. Bukunya banyak nih. Berarti there are many books. Kalau mau pakai is, ya harusnya there is a book. Gitu kan. Bukunya harusnya satu. Makanya menggunakan is. Kalau banyak, menggunakan are. Karena memang di sini banyak. Many books. Gitu. Oke, kayak gitu guys. Lagi, nomor 10. That blah blah the worst disaster in our country. Ini gampang sih, kita tinggal langsung aja menggunakan that is. Menggunakan that is saja. Kenapa menggunakan that is saja? Karena tidak ada keterangan lampau. Remember everyone, dalam soal grammar, kalau tidak ada keterangan waktu, if there is no time signal, taruh aja simple present. Ya, kalau nggak ada keterangan waktu, taruh aja simple present. Kalau dalam soal grammar ya. Jadi ini isinya adalah yang B. That is the worst disaster in our country. Oke, seperti itu. Sip, lanjut lagi ke bawah, guys. Yuk. Nah, yang kelihatan dulu, guys. 4, 5, 6, 11, 12, 13. Silahkan. Kalau sudah, seperti biasa, dancer. ST kali ini, no time signal, simple present. Yes, yes, that's correct. Correct, truly correct. Oke, ini dari 21 orang, saya butuh 10 orang lebih ini. Baru saya jelasin. Langsung pembahasan gitu.
Oke, wait guys. Oke, sudah 11 orang, lebih dari 10 orang nih. Yuk, kita langsung bahas aja. Number 4. Nah, ini kita butuh butuh auxiliary nih. Bla bla bla, you carry her mobile phone to school. Kita menggunakan ini ada you, subjeknya you. Verbnya carry, membawa. Ya berarti do lah, jelas ya. Do you carry? Number 5, bla bla bla, she been out. Nah, ingat, ini been adalah to be dari have, has, dan had. Cuman pertanyaannya ini menggunakan have, has, had nih di awalnya nih. Dikarenakan subjeknya she, so it's very clear. Hasn't, hasn't ya, ini ya, B. Oke, hasn't she been out. Nomor 6, where, bla bla bla, from. Berarti pakai to be ya. Where are they from? Nomor 11, this, ini ya, this. Nah, ini adalah paket-paket. Nah, ini adalahnya berarti this. Ingat, penggunaan this. Berarti these are packages. Oke. These are packages. Karena banyak, guys. These are packages will be delivered to Malang. 12, my family and your family. Nah, ini kan my and your. Berarti jadi banyak ya. Has atau have? Betul sekali. Have been here. 13. The cat eat a lot of fish. Apakah kucing itu memakan banyak ikan? Mempertanyakan kata kerja, guys. Berarti auxiliary-nya menggunakan do atau does. Dikarenakan subjeknya cat, berarti does. Oke, betul. Jadi yang C, everyone. Bagus, 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 bagus. Ya, lagi kita ke bawah lagi, guys. Nomor 7. Kita kerjain bareng-bareng aja deh untuk nomor 7. Kira-kira nomor 7 isinya apa tuh, guys? Nomor 7. Coba. Bla bla bla, they happy to see you 2 days ago. Nah, ingat. Ini mempertanyakan kata sifat. Berarti menggunakan to be ya, yang MR is. Cuman di sini ada keterangan waktu nih, guys. 2 days ago, lampau. Nah, jadi tidak mungkin dong menggunakan are, tapi harus menggunakan were. Bener ya. Karena subjeknya they ya. Jadi were they. Kayak gitu ya. Paham everyone? Sampai sini paham semuanya? Paham ya? I hope you got the point. Oke, nah sekarang kita akan coba mengerjakan lagi. Oke, I give you harder artinya. This harder. Harder auxiliary. Oke. Terus meningkat dong ya. Oke. I will give you another one. Nah, silakan guys. Kira-kira kerjakan yang terlihat seperti biasa. 1, 2, 3, 7, dan 8. Silakan guys, yang sudah seperti biasa bilang dancer. Semuanya harus mengerjakan ya. Harus kalau mau dapat knowledge-nya, ilmunya harus latihan soal. Oke, silakan.
Oke, done. Number one. Yo, udah 12 orang nih. Berarti bagus ya. Tantan is studying right now. He clear everyone. He is ya. He is very clever. Clever. Number two, Putri, bla bla bla. Ini ada last night nih. Berarti ada keterangan waktu lampau. So, didn't. Very good. Putri didn't work alone last night. Number three, they play football here. Oh, ini sebelah sini ya. Maksudnya, ini titik-titiknya di sini nih. Bla bla bla, they play football here. Does, do atau did? Menggunakan do ya, karena subjeknya they. Betul sekali. Dan mempertanyakan kata kerja play. Do they play football here? Good. Number seven, we have gotten the ticket recently. The correct question by using the sentence above is, nah, ingat ini menggunakan perfect everyone. Have, terus verb yang ketiga gotten. Dari get ya, get, keduanya got, ketiganya baru gotten, gitu ya. Oke, okay? So the question that we can create is, have we gotten? Have we gotten ya? Have we gotten? Ini nih yang D ya. Have we gotten? Nah, kenapa sir enggak yang B gitu? Kan bisa juga yang B. Sebetulnya yang B juga bisa. Have we got? Cuma kalau ada yang lebih benar, kenapa kita nggak pilih gitu? Kan memang harusnya emang get, got, gotten gitu. Oke, verb yang ketiganya tuh. Ini tuh adalah singkatan everyone. Kayak have you got the ticket, have you got the information. Itu tuh singkat, harusnya have you gotten the information. Harusnya kayak gitu. Cuma disingkat jadi have you got. Gitu. Jadi yang benernya tetap harus menggunakan ini guys. Cara grammar yang bener ini. Have you gotten. Gitu ya. Bukannya memang verb 3 sir. Itu juga kan. Maksudnya lebih benar. Ya lebih benar. Ya gini kan. Verb pertamanya get. Keduanya got. Ketiganya kan gotten. Ini yang lebih formal. Gitu. Ini yang more formal. More grammatical accepted. More grammatically accepted. Kayak gitu. Berarti B itu juga benar. Yes, secara obrolannya benar sih. Tapi kalau misalkan dalam soal grammar seperti ini, ya ini dianggap salah lah. Ini dianggap salah, yang benar yang ini. Kalau cara pemaparan speakingnya boleh kok menggunakan got, that's okay. Cuma ini jebakan sih kayaknya. Tapi kan got-nya verb 2 bukan verb 3. Sebentar Ida, maksudnya gimana Ida? Maksudnya gimana sih? Tapi kan got-nya verb 2 bukan verb 3. Iya, jadi gini, tadi Ida mendengarkan penjelasan saya nggak yang sebelumnya? Itu tuh bisa disingkat. Jadi gini nih, perlahan nih, pelan semuanya, perlahan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Misalnya gini, kan pertamanya get, keduanya got, ketiganya gotten, betul? Ya, kalau kita harusnya bilang gini kan, aku sudah mendapatkan tiket. I have gotten ticket, gitu kan? Tapi boleh nggak kita bilang I have got ticket? Boleh, boleh karena I have got ticket itu adalah singkatan dari gotten. Nah, got itu singkatan dari gotten, bisa. I've got ticket, tapi informal, biasanya informal. Itu singkatan. Emang mirip dengan verb yang kedua, emang mirip dengan verb yang kedua. Bagaimana sir caranya kita tahu ini got-nya adalah verb yang ketiga bukan yang kedua? Sebelumnya ada have. Ya, kalau mau bener mah ya kayak gini lah. I got the ticket. Ini baru benar, ini menggunakan verb yang kedua. Kayak gitu. Nah, ya saat speaking apa nih? Saat speaking kadang saya suka menggunakan got, tapi ternyata gramatikal pada rating salah. Ya betul. Harusnya gotten harusnya. Biasakan ya I have gotten, ya she has gotten gitu kan. Biasakan aja kayak gitu. Oke guys, time is up. Ya, thank you so much everyone for your coming. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Besok berarti ya. Besok kita akan belajar dan saya akan membawakan materi yang baru of course. Ya. Oke, thank you so much everyone for coming. Thank you so much as well for your nice attention by the way. Last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Thank you, sir. You're welcome.